Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali di channel saya Toto Ip, channel yang membahas seputar informasi dunia pendidikan. Bapak Ibu, melanjutkan video saya sebelumnya mengenai video bagaimana caranya instalasi aplikasi Raport sampai dengan bagaimana kita terkoneksi dapodik atau sinkron dapodik yang beda perangkat. Kemudian pada video ini saya lanjutkan untuk bagaimana tugas admin berikutnya setelah generate akun gurunya selesai. Tadi kan data usernya sudah kita generate ya Bapak Ibu di video saya sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya adalah tugas admin adalah menginputkan data pada data referensi lokal. Mulai dari input project, input penugasan project, mapel muatan sekolah sampai dengan mapel sekolah. Oke, akan saya contohkan di sini bagaimana caranya. Oke, Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak salah paham tentang bagaimana caranya tugas admin sesungguhnya. Itu aja ya, Bapak Ibu. Baik, pertama masuk ke menu data referensi lokal. Sebenarnya di atasnya ini ada data referensi dapodik ya Bapak Ibu. Ini apabila Bapak Ibu ingin edit di sini bisa, misalkan data ekstrakurikulernya di sini ada profil sekolah, misalkan ada nama kepala sekolahnya ada pergantian, bisa diedit di sini dengan tekan tombol edit ini. Kemudian oh ya Bapak Ibu, saya ingatkan kebanyakan kasus itu adalah di bagian data ekstrakurikuler ini banyak yang nggak muncul Bapak Ibu. Banyak yang nggak muncul. Nanti caranya bagaimana supaya muncul saya tunjukkan nanti di video berikutnya saja Bapak Ibu supaya tidak tercampur-campur. Oke, saya lanjutkan ke inti video kali ini adalah bagaimana caranya mengisikan data referensi lokal ini. Masuk ke menu data referensi lokal. Yang pertama dilakukan adalah menginput project. Klik input project. Nah, project ini maksudnya adalah project P5 karena di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5 ya Bapak Ibu. Cara menambahkannya adalah klik tambah project ini. Kemudian pilih jumlah project yang akan dimasukkan. Karena dalam 1 tahun ajaran itu minimal 2 project dengan 2 tema berbeda diajarkan atau dipraktekkan ya Bapak Ibu. Jadi misalkan saya inputkan contoh saja dulu satu. Temanya pilih apa? Misalkan gaya hidup berkelanjutan. Fasenya apa? Fase A itu kelas 1-2, fase B itu kelas 3-4, fase C itu kelas 5-6 untuk yang SD ya. Misalkan saya kelas 4 jadi saya pakai fase B. Nama proyeknya misalkan sulap sampah plastik seperti ini. Untuk hurufnya sesuaikan ya Bapak Ibu, huruf besar dulu lah biar cantik. Kemudian deskripsi proyeknya silahkan Bapak Ibu deskripsikan proyek yang Bapak Ibu lakukan itu bagaimana toh. Misalkan deskripsi proyeknya adalah proyek ini mengajarkan kepada siswa bagaimana caranya mendaur ulang sampah plastik menjadi ekobrik misalnya, atau menjadi barang apalah yang berguna. Silakan sesuaikan. Kalau sudah, klik simpan. Oke, akan jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan ada yang perlu diedit, silakan klik edit. Apabila Bapak Ibu ternyata tidak mengendaki proyek ini, salah lah proyek ini mau saya ganti, bisa diklik hapus. Itu ya Bapak Ibu. Setelah proyeknya nanti semua terinput, tugas berikutnya adalah masuk ke menu input penugasan proyek. Input penugasan proyek ini maksudnya adalah menugaskan proyek yang sudah diinput tadi kepada guru mapelnya, guru pembimbingnya masing-masing sesuai dengan kelasnya. Itu maksud saya. Masuk ke input penugasan proyek, kemudian klik tambah proyek. Pada kelas silahkan pilih, karena tadi saya kelas 4 jadi masuk ke kelas 4. Tema utamanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian nama proyeknya sulap sampah plastik. Deskripsinya tadi yang sudah kita masukkan. Lah, di sini ada dimensi yang akan dibangun. Ada 7 dimensi kalau saya tidak salah ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Ini dimensinya tidak harus semua kita nilai, tidak apa-apa Bapak Ibu.
minimal 3 lah, kalau 2 silahkan disesuaikan saja. Di sini juga kita bisa memilih mana yang perlu dinilai dan mana yang tidak. Silahkan diklik saja, misalkan untuk yang beriman saya tidak akan menilai karena ini hubungannya misalkan dengan sampah, atau ini aja menjaga lingkungan alam sekitar. Ini silahkan kalau mau dinilai tentang dipilih aja Bapak Ibu. Misalkan apalagi nih, berkomunikasi tidak, kerjasama karena ini karena saya proyeknya berkelompok maka kerjasama, dan seterusnya. Kalau sudah nanti diklik simpan ya Bapak Ibu, klik simpan. Oke, sudah diklik simpan maka akan muncul seperti ini. Ini otomatis sudah akan ditugaskan ke guru kelas 4. Nah, terbacanya adalah guru kelas 4 karena kalau di SD itu pelaksana atau pembimbing P5 itu ya guru kelas masing-masing kalau di SD Bapak Ibu ya. Bukan seperti di SMP itu mungkin ada tim sendiri, tim P5 misalkan seperti itu yang dibuat oleh kepala sekolah. Tapi kalau di SD itu di rapotnya langsung ditangani oleh guru kelasnya masing-masing. Gitu maksudnya. Masuknya. Bila sudah selesai, ini sudah selesai, kita anggap sudah selesai. Saya contohkan ini tadi. Kemudian masuk ke mapel muatan sekolah. Pada mapel muatan sekolah ini, apabila di sekolah Bapak Ibu ada mapel khusus, ya mapel khusus entah apa itu PTQ atau mapel-mapel di luar mapel wajib atau apa yang ada pada umumnya maksud saya. Kalau ada silahkan tambah mapel muatan di sini. Kalau tidak ada ya sudah, nggak usah Bapak Ibu. Misalkan di sekolah saya nggak ada maka saya tidak menambahkan. Nah di sini nanti kalau muatan sekolahnya ada maka Bapak Ibu wajib juga pembelajaran muatan sekolah ini. Ya wajib. Untuk kelas berapa, gurunya siapa. Gitu. Anggap saja tidak ada. Kalau ada ya disesuaikan saja ya Bapak Ibu, karena kebetulan di sekolah saya nggak ada. Berikutnya nih yang paling penting mapping mapel. Pilih klik, kemudian pilih tingkat pendidikan. Ini tugas admin itu semua kelas ya Bapak Ibu. Dari mulai kelas 1 ini di mapping satu-satu. Sebenarnya muncul, tapi kan di sini muatan lokalnya di sini munculnya blok gitu loh. Muatan lokal, sedangkan kita menginginkan misalkan lepas saja muatan lokalnya itu bahasa Jawa. Kita diketik bahasa Jawa. Nama ringkasnya misalkan BJW. Misalkan gitu. Ini yang disebut mapping. Kalau urutannya biarkan saja seperti ini ya Bapak Ibu. Ini urutan otomatisnya sudah seperti ini default. Nah, kalau ada mapel yang di luar ini, maka masuknya tadi ke mapel muatan sekolah tadi, nggak masuk ke sini. Gitu. Kalau sudah diklik simpan. Dan hal tersebut mapping itu dilakukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 apabila sekolah Bapak Ibu dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah melakukan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Seperti itu. Gimana tugasnya? Agak berat. Ya, seperti itulah Bapak Ibu tugas adminnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan input tanggal raportnya di sini. Tanggal raportnya tanggal berapa, tempatnya di mana, misalkan Pacitan, tanggal pembagiannya kapan, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan tanggal 6 Juni atau apa. Kemudian jangan lupa klik simpan nantinya. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu tugas di awal ya, ini tugas awal belum tugas di akhirnya. Dari awal sebelum nanti Bapak Ibu guru nginput nilainya masing-masing. Gimana, apakah perlu saya juga tunjukkan bagaimana cara input nilai P5 dan sebagainya? Kalau perlu nanti saya sambung pada video berikutnya saja ya Bapak Ibu untuk bagian guru masuk ke ini kan admin. Nanti kita masuk ke akun gurunya. Oke, mungkin itu tugas admin di awal. Kalau di akhir nanti misalkan kirim data ke Dapdik ataupun backup store akan saya tunjukkan nanti apabila rapor di sekolah saya juga sudah selesai, jadi lebih enak supaya real videonya seperti apa. Apabila ada hal yang ingin masih ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.